Jadi pada malam hari ini kita mau berbicara tentang hal-hal yang lagi banyak dialami oleh mungkin anak muda zaman sekarang ya, ataupun orang-orang zaman sekarang ya, mengenai tentang menyalahkan diri sendiri gitu loh. Jadi pada intinya menyalahkan diri sendiri itu sebenarnya salah sih menurut saya. Karena apa? Karena memang ya kalau menyalahkan diri sendiri, kalau memang diri sendiri itu salah, oke. Tapi kadang kesalahan orang lain yang membuat kita menyalahkan diri sendiri gitu. Kadang seperti itu. Dan fenomenanya zaman sekarang, menyalahkan diri sendiri itu menjadi sesuatu yang menjadi troublemaker gitu. Jadi membuat urusan yang lain itu menjadi harus berat, harus terlibat yang lebih besar lagi. Jadi pada malam hari ini juga sebenarnya saya nggak sendiri. Saya memiliki rekan bicara saya, itu Mas Nanang. Jadi untuk lebih dalamnya lagi ya kita bicara berdua deh sama Mas Nanang ya, kira-kira begitu. Coba kita sapa dulu sih Mas Nanang. Halo Mas Nanang, apa kabar? Halo Mas Paul, alhamdulillah baik ini kabarnya. Wah, gimana? Bisa ya kita tanya-tanya ya malam ini ya? Oke, bisa. Oke. Baiklah, malam ini kita mau bahas ini nih Mas Nanang. Bahas tentang berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, dimana fenomena atau hal yang saat ini orang-orang alami itu kan kebanyakan menyalahkan diri sendiri ya. Iya betul. Menurut Mas Nanang tuh sendiri ya, menyalahkan diri sendiri itu sebenarnya gimana sih menurut Mas Nanang? Kalau saya sendiri yang saya alami saat ini, saya pernah di posisi apa yang Mas Paul sampaikan itu. Jadi posisi merasa bersalah terhadap diri sendiri yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Itu memang salah menurut saya, karena setiap manusia itu mereka itu punya jalan ya, jalan yang lurus itu berbeda-beda. Ada yang lurus dengan lurus selurus-lurusnya, ada yang sedikit menikung, ada sedikit belok-belok, akan tetapi tujuannya juga sama. Cuman yang dirasakan oleh seseorang ini atau mungkin anak muda zaman sekarang, itulah yang sering terjadi. Saya kok tidak bisa menuju ke tujuan saya, kenapa ya? Nah disinilah yang perlu diperhatikan sama anak-anak muda zaman sekarang, Mas Paul. Apalagi kan gini ya Mas ya, kalau misalnya kita tuh kayak ibaratnya ya Mas Nanang punya temen gitu ya, terus teman Mas Nanang itu kayak lebih berhasil gitu dari Mas Nanang, padahal ya, nih ya kan padahal sama-sama berjuang gitu, kadang kan padahal porsinya sama, latihannya bareng, begini bareng, tapi kok lebih berhasil gitu ya. Kadang kan di situ ngerasa apa aku salahnya di mana gitu, dia kok bisa kok gue nggak bisa gitu. Kadang kan seperti itu ya Mas ya. Makanya betul sekali, itu yang saya alami memang saat ini. Makanya jadinya kayak ngerasa gimana sih jadi kayak gitu ya, jadi bisa nggak sih ya, itulah yang kita pikirkan pasti di situ, bisa nggak sih. Contoh mungkin anak muda yang saat ini dicintai kita bersama ya kan, anak muda yang ingin menunjukkan kesuksesan yang masih bimbang, apakah saya bisa sih. Contoh mungkin kita daftar ke instansi kita, mungkin mereka merasa bisa nggak ya saya masuk, cobalah dulu. Karena kalau kita tidak mau mencoba, ya itulah angan-angan yang tidak baik. Kayak contohnya tadi, bisa nggak sih saya? Nah, itu pasti akan terngiang-ngiang terus. Tapi kalau kita mau mencoba dan dapat hasilnya, nah disitulah kita punya track record yang harus kita jalani kan gitu. Jadi kayak harus meningkatkan kepercayaan diri dulu ya sebenarnya. Betul. Ya. Diri itu harus kita pupuk. Kalau kita kepercayaan saja, contoh pohon, kalau pohon ini kita pupuk mereka akan tinggi, tapi kalau pohon ini kita diamkan saja, ya itu perkembangannya akan lambat laun akhirnya pohon ini tidak bisa berkembang, mati kan, seperti itu. Iya. Jadi memang perlu pondasi yang harus dibangun dari awal ya Mas ya.
Iya. untuk Dan itu buat juga selain itu perlu bimbingan juga. Minta solusi satu rekan yang lain yang ibaratnya sudah mencapai ke titik lebih baik daripada dia, kan? Disitulah ya kita harus jangan malu gitu, jangan malu bertanya. Nah, ini dia Mas. Yang mau saya tanyakan tuh satu lagi. Kadang kan kita memiliki seorang teman yang memang sudah berhasil ya, Betul. kemudian dia mencapai targetnya begitu. Betul. Nah, kita ini sebagai seseorang yang kadang belum berhasil itu mau bertanya pada dia yang berhasil malu gitu. Gue ngerasa, nah, kok gue ngerasa malu ya, padahal kan kita juga sama-sama berjuang apa, tapi kok Betul. rasa mau tanya, ini gimana sih gitu, rasanya kayak ada sedikit apa ya, rasa canggung. Nah, kemudian rasa diselimuti rasa apa, kok Malu. dia bisa gitu. Nah, kayak ada rasa juga sedikit iri hati gitu kan, seperti itu gitu kan. Iya, pasti. Nah, kira-kira nih untuk menutupi itu semua tuh seperti apa menurut Mas Nanang? Jadi hilangkan rasa malu itu. Hilangkan rasa yang menurut intinya apa yang kita pikirkan itu belum tentu mereka atau orang-orang yang ingin kita tanya dia pikirkan. Tidak. Jadi jangan ada rasa saya kok seperti ini, kira-kira dia mau nggak ya? Jangan ada kata-kata seperti itu. Kalau kita belum mencoba bertanya, pasti tidak akan ada jawaban, kan seperti itu, Mas Paul. Ya makanya itu. Jadi hilangkan rasa malu. Kalau kita ingin menuju kesuksesan seperti teman kita tadi, ya kita harus mau ibarat kata berjalan bersama. Kita pepet, kita tanya, betul-betul kita kulik secara lebih dalam. Dia kok bisa seperti ini? Gimana? Kalau memang di situ ada jalan keluar yang bisa membuat kita sukses bersama-sama, kenapa tidak, kan seperti itu Mas Paul? Iya. Jadi intinya itu harus ini ya, memiliki keberanian juga untuk ya untuk apa namanya menepis rasa yang ya itu tadi gitu loh. Walaupun sebenarnya dia dalam fase yang lagi down-downnya, ya kita paling di bawah gitu menurut dia. Padahal semua orang itu kita katakan di atas semua, hanya saja dia itu tidak ada mau bergerak dari titik nyaman. Jadi kalau kita gimana? Kalau kita tidak mau beranjak dari tempat kita, dari titik nyaman kita, ya itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita mau berubah, mau ada mindset yang baik untuk menuju kesuksesan itu, maka seperti yang disampaikan para senior kita ya, sukses adalah pilihan. Kalau kita tidak mau memilih sukses, ya hanya di situ saja. Betul nggak Mas Paul? Iya sih, benar sih, harus kayak gitu ya. Oke Mas, untuk pesannya buat para teman-teman yang selalu judging dirinya sendiri itu gimana sih menurutnya? Kalau menurut saya, semangat dalam menjalani hidup, jangan malu bertanya, dan jangan hanya berada di titik nyaman. Berarti harus keluar dari zona nyaman ya? Ya, dari zona nyaman itu kita harus mau keluar dan buktikan bahwasanya setiap manusia harus jadi orang yang sukses semua. Seperti itu. Oke lah. Baiklah Mas Nanang, terima kasih atas bincang-bincangnya untuk podcast malam ini ya. Makasih banget. Siap. Oke, sampai bertemu di lain waktu di podcast kita selanjutnya ya Mas ya. Terima kasih. Siap. Ya.